Kembali lagi dengan saya, Eka Putri Cahyani. Saya dari kelas 12 BDP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber dana perusahaan. Lebih lanjutnya, kita simak video berikutnya. Bye. Sumber dana perusahaan. Modal dana perusahaan. 1. Dana perusahaan sebagai modal kerja. 2. Jenis dan sumber modal kerja perusahaan. 3. Tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja perusahaan. 5. Sumber dana perusahaan. Agenda hari ini. 1. Dana perusahaan sebagai modal kerja merupakan salah satu unsur penting dalam operasional suatu usaha. B. Dana sebagai modal kerja adalah dana yang tersedia sekali dalam perusahaan, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep kuantitatif, 2. Konsep kualitatif, 3. Konsep fungsional. 2. Jenis dan sumber modal kerja perusahaan. A. Jenis modal kerja perusahaan. 1. Modal kerja kotor atau gross working capital. 2. Modal kerja bersih atau net working capital. 3. Sumber modal kerja perusahaan. 1. Hasil operasi perusahaan. 2. Keuntungan penjualan surat berharga. 3. Penjualan aktiva tetap yang kurang produktif. 4. Penjualan saham. 5. Pinjaman jangka panjang. 3. Tujuan dan fungsi modal kerja. Tujuan 1. Memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. 2. Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja. 3. Memaksimalkan pengguna aktiva lancar. Fungsi 1. Investasi dalam aset lancar. 2. Bagi perusahaan yang relatif kecil. 3. Terdapat hubungan yang sangat erat antara penjual dan kebutuhan sosial. 4. Faktor yang mempengaruhi modal kerja perusahaan. A. Jenis perusahaan. B. Syarat kredit. C. Potongan harga. 5. Sumber dana perusahaan. A. Sumber dana jangka pendek. 1. Pembelanjaan spontan. 2. Pembelanjaan tidak spontan. B. Sumber dana jangka menengah. 1. Modal asing. 2. Modal sendiri. C. Sumber dana jangka panjang. 1. Utang jangka panjang. 2. Modal sendiri. Sumber dana dari dalam perusahaan. 1. Badan usaha perseroan terbatas atau PT. 2. Badan usaha bentuk persekutuan. 3. Badan usaha bentuk koperasi. 1. Badan usaha person terbatas atau PT. Pengertian person terbatas adalah perusahaan yang modalnya dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah sah yang dimilikinya. B. Sumber dana dari dalam person terbatas. 1. Saham dalam person terbatas. A. Saham biasa. B. Saham preferen. C. Saham preferen kumulatif. D. Saham bonus. E. Saham sendiri. F. Saham kosong. 2. Cadangan yang dibentuk perusahaan. 3. Laba ditahan. 2. Badan usaha bentuk persekutuan. A. Pengertian persekutuan adalah suatu penggabungan antara 2 orang atau lebih untuk sama-sama memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. 1. Saling mewakili. 2. Persekutuan. 3. Tanggung jawab terhadap persekutuan tidak terbatas. 3. Tanggung jawab terhadap kewajiban. 4. Ownership of an interest in a partnership. 5. Participating in partnership profit. B. Bentuk usaha persekutuan. 1. Thriving partnership. 2. Non-trading partnership. C. Bentuk badan usaha persekutuan. 1. Persekutuan firma. 2. Persekutuan komanditor. A. Persekutuan aktif dan pasif. 3. Badan usaha bentuk koperasi. A. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum. Koperasi. 1. Modal sendiri adalah modal yang dihimpun dari simpanan anggota. A. Simpanan pokok. B. Simpanan wajib. C. Dana cadangan. D. Hibah atau donasi. 2. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara. B. Jenis modal koperasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Modal anggota, yaitu sumber
Pembelajaran usaha yang berasal dari setoran anggota. A. Simpanan pokok. B. Simpanan wajib. C. Simpanan sukarela. 2. Modal sumbangan, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau tidak meningkat. 3. Modal penyeratan, yaitu sejumlah uang ditanamkan oleh pemodal untuk menambahkan dan memperkuat struktur permodalan. 4. Cadangan, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan. C. Sumber dana dari luar perusahaan. 1. Utang jangka pendek. 2. Utang jangka menengah. 3. Utang jangka panjang. 1. Utang jangka pendek, yaitu utang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. A. Utang dagang. B. Pinjaman bank dengan jangka pendek dengan jaminan. C. Pinjaman bank jangka pendek tanpa jaminan. D. Surat janji tertulis. E. Surat berharga. F. Pinjaman piutang. G. Kredit rekening koran. 2. Utang jangka menengah, yaitu jangka waktunya lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. A. Term loan. B. Leasing atau sewa guna usaha. C. Kredit usaha perbankan. D. Kredit bank perkreditan rakyat. E. Loan perdagangan. F. Koperasi simpan pinjam. G. Pinjaman BUMN. H. Pinjaman kementerian. 3. Utang jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun. A. Pinjaman obligasi biasa perdagangan dan ditukar. B. Pinjaman hipotek. D. Sumber dana dari lembaga keuangan bank. 1. Kredit lembaga keuangan bank. 2. Jenis-jenis kredit lembaga keuangan bank. 1. Kredit lembaga keuangan bank. A. Penilaian kredit dengan analisis 3R. 1. Return. 2. Repayment capacity. 3. Risk bearing ability. B. Penilaian kredit dengan analisis 7P. 1. Personality. 2. Party. 3. Purpose. 4. Prospect. 3. Payment. 6. Profitability. 7. Protection. C. Penilaian kredit dengan analisis 5R. 1. Shelter. 2. Capability. 3. Capital. 4. Conditional. 5. Collateral. 2. Jenis kredit lembaga keuangan bank. A. Kredit dengan jaminan, yaitu setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan ke calon debitur. B. Kredit tanpa jaminan. 1. Kartu kredit jenis Visa, Classic, Gold, Platinum, Signature, Infinity. 2. Kartu kredit jenis Mastercard, yaitu Classic, Gold, Platinum, World. Sumber dana dari lembaga keuangan bukan bank. 1. Pasar modal. 2. Jenis dan sumber modal kerja perusahaan. 3. Penjaminan emisi perusahaan efek. 4. Perusahaan sewa guna. 5. Perusahaan modal virtual. 1. Pasar modal merupakan salah satu tempat bertemunya pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikannya adalah saham. A. Pasar perdana. B. Pasar sekunder. 2. Pasar uang, yaitu tempat diperdagangkannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. A. Pasar uang antar bank. B. Sertifikat Bank Indonesia. C. Surat berharga pasar uang. D. Sertifikat deposito. E. Pasar valuta asing. 3. Pinjaman emisi perusahaan efek. A. Kesanggupan penuh. B. Kesanggupan tertarik. C. Kesanggupan siaga. D. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali. 4. Perusahaan sewa guna atau leasing. A. Perusahaan yang kegiatannya melakukan pembinaan dalam bentuk penyediaan barang modal. B. Perusahaan yang menerima hak untuk menggunakan barang-barang modal. 5. Perusahaan modal ventura, yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih.